Selepas sholat subuh keesokan harinya, Zaid memerintahkan pasukan muslim langsung ofensif untuk memberikan serangan kejutan. Pertempuran tak seimbang ini berlangsung sengit dari pagi hingga menjelang maghrib. Tentara musuh yang biasa dengan pertempuran di pagi hari cukup terkejut karena jarak pandang yang kurang sempurna di subuh hari. Di malam hari, pasukan musuh sibuk mengumpulkan mayat-mayat tentara mereka yang tewas di medan perang. Sementara kaum muslimin bersaut-sautan melantunkan ayat Al-Quran. Saking riuhnya, lantunan ayat Al-Quran ini bagai suara tawon yang terdengar dari kejauhan oleh pasukan musuh. Suara itu terus terdengar sepanjang malam tanpa henti. Keesokan harinya, strategi yang sama kembali diulang. Pasukan muslim kembali menyerang setelah sholat subuh. Pertarungan pun kembali berlangsung hingga maghrib. Di malam hari seperti biasa, pasukan musuh sibuk mengumpulkan dan menguburkan prajurit mereka yang gugur. Sedangkan pasukan muslim kembali melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sepanjang malam. Pola ini terus terjadi hingga hari kelima. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya pertempuran selama 5 hari itu yang mana berlangsung dari pagi hingga maghrib. Ada sebuah gambaran tentang betapa dahsyatnya pertempuran, yaitu Khalid bin Walid pernah bersaksi setelah pertempuran usai bahwa 9 pedangnya telah patah. Hanya sisa 1 pedang dari Yaman. Pada malam harinya, tentara musuh merenungkan betapa kuatnya pasukan muslim kala itu, meski jumlah mereka lebih sedikit. Setelah perenungan itu, mereka memutuskan untuk melakukan serangan ofensif keesokan harinya dengan cara yang sama yang pasukan muslim lakukan selama 5 hari berturut-turut, yaitu menjelang subuh. Hari ke-6 pun tiba. Benar saja, saat pasukan muslim sedang menunaikan sholat subuh, mereka melakukan serangan. Beruntung, saat mereka datang, kaum muslimin selesai mengucapkan salam dan langsung bergegas menghalau musuh. Di hari ke-6 inilah pertempuran sengit yang sesungguhnya terjadi. Komandan perang pertama yaitu Zaid bin Harithah gugur setelah terkena anak panah musuh. Bendera muslim pun jatuh dan segera diambil alih oleh panglima perang kedua, Ja'far bin Abi Thalib. Saat bertarung dengan hebatnya, kedua tangan Ja'far putus oleh sabetan pedang musuh. Akhirnya sebuah pedang menusuk dadanya dan robohlah Ja'far. Gugurnya Ja'far sempat membuat mental kaum muslimin jatuh, mengingat Ja'far adalah sepupu Nabi. Setelah itu bendera muslimin diambil alih oleh komandan yang ketiga, Abdullah bin Rawahah. Setelah mengambil bendera, Abdullah tak langsung menyerang musuh, melainkan mundur untuk merapatkan barisan kembali. Setelah itu ia merenung sejenak dikarenakan ada keraguan dalam hatinya, namun tak sampai lama. Setelah berhasil menguatkan imannya kembali, ia lalu menerjang ke medan pertempuran. Tak lama kemudian, ia pun gugur menyusul 2 komandan sebelumnya. Setelah ketiga komandan muslim ini gugur, pasukan muslim mundur. Lalu terjadi kebingungan di antara pasukan muslim tentang siapa yang layak menjadi komandan berikutnya. Sabit bin Arqam lalu memungut bendera itu. Ia lalu memberikan bendera itu kepada Khalid bin Walid. Namun Khalid menolak karena merasa tak pantas mengingat ia baru kemarin sore masuk Islam. Namun Arqam dan pasukan muslim yang lain mendesaknya karena memang Khalidlah yang paling ahli perang di antara mereka semua. Khalid pun setuju dan kembali menerjang musuh. Pertempuran hari ke-6 itu pun kembali berkecamuk hingga menjelang maghrib. Setelah hari gelap, kedua pasukan kembali ke camp masing-masing. Di malam harinya, Khalid bin Walid lalu mencoba mengatur strategi perang yang baru. Disinilah kecerdasan Khalid bin Walid sebagai panglima perang kembali terlihat. Untuk perang esok hari, ia memerintahkan seluruh posisi pasukan diacak. Pasukan yang tadinya di sayap kanan berganti ke sayap kiri, yang tadinya di depan berganti ke belakang. Mereka juga disuruh ganti baju. Taktik ini memberi kesan bahwa pasukan muslim esok hari adalah pasukan-pasukan baru. Untuk menambah kesan tersebut, ia juga membuat pasukan yang terkesan baru datang yang terdiri dari 1.000 orang. Dari 1.000 orang itu dipecah menjadi 20 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 50 orang. Semua kelompok ini disuruhnya menjauh dari area pertempuran ke arah Madinah. Pada pagi hari mereka disuruh datang dari arah yang berjauhan sambil menyapukan tanah pasir dengan pelepah kurma. Hal ini agar menimbulkan kesan di pihak musuh bahwa bala tentara baru dari pihak muslimin datang hingga mereka menjadi gentar. Selepas subuh dilaksanakanlah strategi itu. Benar saja, musuh yang melihat kepulan debu yang datang dari kejauhan langsung berpikir bala tentara baru telah bergabung dengan kaum muslimin. Semangat juang mereka pun seketika jatuh. Saat itu Khalid langsung menginstruksikan serangan penuh. Pertempuran sengit terjadi, komandan pasukan Bizantium bernama Malik bin Zafila gugur. Peristiwa ini menyebabkan pasukan Romawi mundur ke camp-camp mereka. Di sana mereka berhasil kembali merapatkan barisan.
Melihat prospek perang yang suram untuk dimenangkan, Khalid akhirnya memerintahkan pasukannya untuk mundur juga dan kembali ke Madinah. Mengenai hasil peperangan ini menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah. Ada yang bilang kaum muslimin kalah karena mundur dari kancah peperangan. Ada juga yang bilang menang karena sebelum muslim mundur, pasukan Romawi telah mundur terlebih dahulu meski berhasil kembali menata barisan mereka. Ada pula yang mengatakan seri. Sementara dari sisi jumlah korban di pihak muslim tercatat sekitar 12 hingga 17 orang saja. Sementara di pihak Romawi tak diketahui berapa banyak. Dari dahsyatnya pertempuran itu diyakini jumlahnya ribuan.